Ibu perhatikan akhir-akhir ini kamu sering menyendiri dan tidak semangat. Ya, Bu. Saya eh, merasa agak bingung, Bu, dengan apa yang sedang saya alami sekarang ini. Jadi, apa yang bisa Ibu bantu dan apa yang ingin kamu capai dari hasil diskusi kita hari ini? Saya ingin dengan saya bercerita dengan Ibu, saya bisa dapat solusi, Bu, dari masalah saya. Coba kamu ceritakan ke Ibu apa yang kamu alami saat ini. Gini, Bu, saya di kelas sering dikelompokkan, sering belajar kelompok, tapi saya kurang bisa berkonsentrasi, Bu, kalau saya belajar berkelompok. Apa yang membuat kamu merasa tidak nyaman? Yang buat saya tidak nyaman karena kelompok yang dibentuk sama ibu guru terlalu banyak, terlalu rame, Bu. Jadi membuat bising itu menurut saya. Jadi saya tidak bisa berkonsentrasi. Oh, maksudnya kamu merasa tidak senang belajar dengan kelompok yang beranggota banyak ya? Iya, Bu, begitu maksudnya. Nah, coba kamu jelaskan ke Ibu bagaimana proses kerja kelompok kamu selama ini. Selama ini kerja kelompoknya anggotanya rame, banyak. Jadi kadang-kadang ada anggota yang tidak bekerja, malah berbicara. Tapi ada juga yang bekerja, Bu. Jadi ke teman-teman yang tidak bekerja, yang masih berbicara itu mengganggu, Bu, mengganggu ya bagi saya. Jadi sehingga saya tidak bisa berkonsentrasi, begitu, Bu. Nah, ya, apa yang membuat kamu merasa tidak konsen untuk belajar kelompok? Karena terlalu rame, Bu, ya mungkin. Jadi buat bising gitu. Mungkin ada solusi yang lain atau saya juga bingung, Bu, harus bagaimana. Oh, jadi kamu susah bekerja sama dengan teman kelompok yang banyak selama ini karena tidak konsentrasi. Iya, Bu. Saya Oke, susah kalau rame-rame, Bu. Begitu. oke, Ibu mau tahu selama ini apa yang sudah kamu lakukan untuk bisa konsentrasi saat belajar kelompok? Gini, Bu, saya pernah pernah terfikir kalau bagaimana ya kalau saya bekerja sendiri saja, Bu. Bekerja sendiri saja. Jadi saya lebih konsentrasi. Namun saya pernah juga tuh terfikir kalau memang harus bekerja kelompok, bagaimana kalau kelompok saya jangan rame begitu. Jadi saya bisa lebih nyaman kalau bekerja kelompok. Bagaimana kalau belajar dalam kelompok kecil? Kamu cuma bertiga misalnya, mungkin kamu akan lebih konsen. Ya, Bu, begitu Mas. Ya, saya juga maunya saya seperti itu, Bu. Maunya saya jangan terlalu ramai anggotanya dan teman-temannya mungkin bisa saya ajak bekerja sama kalau tidak terlalu ramai. Begitu, Bu. Berarti Ibu bisa simpulkan, kamu tidak bisa belajar dalam kelompok besar yang beranggota banyak. Iya, Bu. Begitu, Bu. Berarti kamu sudah Hmm. tahu ya masalahnya kamu di mana. Nah, Iya, Bu. kira-kira kira-kira untuk beberapa hari ke depan apa yang ingin kamu lakukan? Mungkin saya ingin mengutarakan keinginan saya kepada wali kelas saya. Bagaimana kalau selanjutnya kelompoknya jangan ramai. Mungkin saya berharap ibu guru akan menyetujuinya. Kemudian mungkin saya memang harus belajar bekerja sama, mungkin, Bu, ya. Eh, karena kalau bekerja sama kan lebih cepat selesai, begitu. Itu yang ada di pikiran saya, Bu, begitu. Ya, dari semua yang ada di pikiran kamu mana yang menjadi hal prioritas utama yang ingin kamu lakukan? Hmm, yang jadi prioritas, saya mau ada keinginan saya untuk mulai bekerja sama dengan teman, mungkin dengan mulai bergaul dengan mereka, menjalin komunikasi dengan mereka, Bu, ya. Jadi ketika saya dikelompokkan lagi dengan mereka, saya akan lebih nyaman.
karena kita sudah berteman dengan baik mungkin. Jadi saya mau menjalin hubungan baik dengan mereka dulu, bergaul, berteman dengan lebih baik. Mungkin itu yang jadi prioritas saya saat ini, Bu. Kemudian baru saya ingin juga sih mengusulkan supaya kelompoknya kecil aja begitu. Nah, ini yang Ibu sangat tertarik tentang kamu akan membuka diri untuk berkomunikasi dengan teman di kelompok kamu. Itu sangat bagus. Nah, Iya, Bu. ya. Ya, Ibu setuju dengan pendapat kamu karena bekerja secara berkelompok, pekerjaan akan lebih mudah karena dikerjakan bersama-sama teman dan meningkatkan jiwa bersosialisasi kita, dapat lebih banyak teman serta mempererat silaturahmi. Iya, Bu. Iya, Bu. Mungkin itu yang akan saya lakukan. Jadi bisa berteman dengan kawan di sekelas. Ya, dengan semua teman mungkin saya harus lebih banyak berkomunikasi dengan mereka sehingga saya lebih nyaman kalau dan bisa bekerja sama dengan semuanya di kelas begitu. Nah, dari diskusi kita hari ini, apakah kamu bisa menceritakan kembali apa yang ingin kamu lakukan selanjutnya? Saya ingin meminta apa? Ingin meminta bantuan dari teman, bagaimana kita berkomunikasi dengan mereka, cara berteman dengan mereka. Kemudian juga saya akan membuka diri dengan mereka, lebih tidak memandang mereka tidak cocok dengan saya. Kemudian juga meminta bantuan dari guru, begitu. Bagus, Ibu suka dengan apa yang kamu capai dari diskusi kita hari ini. Lalu, komitmen apa yang akan kamu lakukan untuk menjalankan rencana kamu ini? Saya tetap akan untuk kedepannya ketika belajar kalau ibu guru membentuk sebuah kelompok, saya akan tetap berusaha untuk bisa menyesuaikan diri dengan kelompok saya sehingga saya bisa bekerja sama dengan mereka, Bu. Mungkin itu, Bu. Ya, siapa yang dapat membantu kamu untuk menjalankan komitmen kamu? Yang bisa membantu saya mungkin teman-teman dekat saya, Bu. Dia eh, bisa mungkin membantu saya bagaimana saya harus berteman dengan yang lain. Bagaimana caranya saya berteman dengan yang lain, Bu. Nah, ide yang baik sekali. Kamu pasti bisa. Semangat ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Kasus satunya selesai. Kasus dua. Oke. Bangsa jangan ngomong dulu, Bang. Menurut pengamatan saya, di sini coachnya Bu Irwani, terus coachnya Bu Erlina. Di sini di tujuannya menyampaikan tujuan coachingnya, Bu Ir sudah Bu Irwani sudah memberi menyampaikan tujuannya dengan benar, di mana sudah memberi pertanyaan dan umpan balik yang mengarah kepada identifikasi potensi coachnya, di mana coachnya itu tidak mau bekerja sama dalam kelompok. Kemudian diidentifikasi masalah, di sini memberikan pertanyaan juga dan umpan balik Bu Ir kepada coachnya. Apa tadi permasalahannya apa? Si coachnya ini tidak mau bekerja sama Secara berkelompok. secara Dia mau berkelompok. ya, Mungkin dia mau belajar kelompoknya secara sendiri. sendiri atau kelompok kecil ya. Kemudian di rencana aksinya juga begitu, sudah baik, sudah ada pertanyaan atau umpan balik mengenai rencana aksi coach dalam menyelesaikan masalah untuk belajar kelompoknya. Dia maunya kemudian di tanggung jawabnya. Di situ Bu Ir udah memberikan pertanyaan mengenai coach dalam menjalankan aksinya. Di sini misalnya apa yang ingin kamu lakukan, kemudian si coachnya mengutarakan kepada wali kelasnya supaya kelompoknya tidak ramai. Kemudian pertanyaan Bu Ir juga prioritas atau keinginan
apa untuk menjalin komunikasi dengan teman-teman. Sebenarnya si coach ini sudah melaksanakan menjalankan rencana aksi untuk selanjutnya. Saya kira keseluruhannya mungkin udah bagus ya Bu Ir kalau menurut saya. Sekarang coba pengamatan Bu Nurul gimana ya Bu Nurul? Mungkin kesimpulannya aja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengamati lembar coaching dari Bu Irwani dan coachingnya Ibu Herlina. Jadi di tanggung jawab tadi ya, di rencana aksi udah itu dijelaskan sama Ibu Ai. Jadi saya di tanggung jawabnya udah memberi pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coach dalam pembelajaran, dalam menjalankan aksinya. Saya rasa Ibu Irwani udah bagus di tanggung jawabnya. Menurut saya penyampaian Bu Irwani tadi udah oke. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.